ini ujian tertutup disertasi terkeras yang saya ikuti, yang pernah saya ikuti. Jadi Profesor Dr. Insinyur Y. Budi Widianarko, MSc, promotor saya itu sudah menguji banyak promovendus. Tapi dikatakan ini ujian paling keras. Ya karena tadi saya harus bertahan menghadapi serangan yang kalau saya ikuti runtuhlah seluruh teori yang saya tawarkan. Jadi begitu. Nah teman-teman kalau ambil S3 berani ngotot meskipun diserang mungkin tampaknya menyakitkan, tetap kita bertahan. Sekali kita oke deh kalau begitu ya sudah runtuh gitu. Runtuh. Kita tidak bertahan dengan teori kita. Jadi ini menyapa semua orang tanpa diskriminasi. Tentang apa? Tentang upaya merawat lingkungan. Nah, merawat lingkungan itu sama dengan merawat kemanusiaan. Dan terutama yang selalu menjadi korban dalam krisis ekologi saat ini, pemanasan global, kemudian polusi udara, polusi air, polusi tanah, hilangnya biodiversitas, termasuk penyakit-penyakit baru saat ini disebut di sini sudah tahun 2015 itu sudah disebut. Kalau kita nggak berubah, biodiversitas kita makin hancur. Jangan kaget kalau muncul penyakit-penyakit baru yang obatnya nggak juga kunjung ditemukan. Karena apa? Obat-obatan itu sudah tersedia di antara kita melalui biodiversitas yang ada, flora dan fauna itu juga diciptakan untuk melengkapi kehidupan manusia, maka harus dijaga, dirawat. Kalau itu hancur, penyakit baru muncul, obatnya nggak ditemukan, dan siapa menyangka 5 tahun kemudian muncul pandemi yang sampai sekarang masih menjadi perjuangan kita. Tadinya gelombang pertama namanya cantik, corona. Sekarang berubah jadi Omikron. Variannya kan begitu. Jadi ini sebetulnya kalau alam ini dijaga dengan baik, hal-hal yang seperti itu bisa diantisipasi dengan lebih cepat. Itu yang diajarkan di sini. Maka saya pernah menulis di salah satu jurnal mencontohkan, belajarlah dari negeriku Indonesia. Meskipun kami ini bersyukur disebut sebagai the biggest Muslim country population in the world, tetapi kami bisa bergerak dalam kerukunan untuk menghadapi pandemi ini, dan pandemi tidak menjadi sesuatu yang mengerikan untuk kita meskipun faktanya itu mengerikan. Dibandingkan dengan negara-negara lain, kita diperhitungkan sebagai negara yang berhasil. Karena apa? Karena kerjasama interreligius. Salah satu artikel saya yang saya tulis dalam bahasa Inggris di jurnal dalam rangka studi itu saya beri judul itu. Nah, saya tidak akan banyak mengupas dari sisi saya justru sebenarnya ingin bagaimana teman-teman berharap tentang ini melalui pertanyaan-pertanyaan yang kalau saya bisa jawab, saya akan jawab. Kalau saya saat ini belum bisa jawab, pertanyaan saya catat, nanti saya kirimkan pada panitia jawabannya, gitu ya. Itu ini sebagai pengantar saja. Di sini saya memberi contoh bahwa lingkungan, ekologi, prinsip ekologi itu kan saling keterhubungan satu sama lain. Dan prinsip saling keterhubungan itu bermanfaat, lebih bermanfaat ya, dengan kemaslahatannya daripada mudaratnya, gitu ya. Nah, ekologi saya gambarkan seperti ini. Ada bagian-bagian. Ini non sewu. Oh sudah ya. Jadi ini saya bawa kemana-mana. Ini konsep ekologi artistik saya ada di sini. Ya, dulu di Turki ini saya mainkan.
Untung tidak ada penari lain yang mendengar kalau ada bisa muncul tarian indah di depan saya. Ini kecil, yang kecil ini terdiri dari berbagai macam elemen. Yang paling kecil ini unsurnya ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5 unsur menjadi 1. Kalau kelimanya ini tercerai-berai, ambiar, lalu tidak menimbulkan nada apapun ketika diembusi dengan nafas. Nafas itu sama dengan ruah, ya roh, yang kalau kita semua dalam Abrahamic religion kan mengimani manusia pertama diberi hembusan ruah oleh Sang Pencipta dan jadilah kehidupan, gitu ya. Nafas itulah. Ada nada, tapi nada ini tidak terlalu enak di telinga kita. Sama ya, cara niupnya sama. Sementara ini kakaknya kalau dihembusi tidak menghasilkan apapun selain suara yang gak jelas. Apalagi dari sini. Dia membutuhkan yang lain. Sambungan ini bisa menghasilkan nada yang lebih baik dibandingkan yang pertama dengan hembusan nafas yang sama. Kalau dibandingkan dengan yang pertama, lebih soft yang mana? Yang kedua, pasti. Sekarang, ini ada yang gede. Yang gede ini juga kalau dihembusi nggak menghasilkan suara apapun. Apalagi dari sini. Jadi kalau Gus Yusuf di Magelang, Pak Kiai paling suka kalau saya bawa ini. Asal pengen ketemu tuh beliau menjadi mau nanti ngasih saksofon ya. Nggih Gus, kenapa nggih? Mboten kangge kula saksofon halal kok. Niku Gus Yusuf. Nah, ini begitu disambung dengan yang lain, mari kita perhatikan nadanya akan berbeda. Nah, ini masih belum. Pandemi lama nggak dipakai. Kemarin saya pakai dengan Habib Hasim itu dengan saksofon yang lain. Pertama, kedua, ketiga, makin banyak sinergisitas yang terlibat di situ, makin kempel nada yang disuarakan dan gerakan yang nanti akan dihasilkan. Ini kalau saya tiup menjadi indah. Indah kan? Lebih indah lagi kalau ada yang bersuara di sana. Ya, ayo kita kolaborasi dulu untuk selingan sebelum masuk tanya jawab ya. Boleh ya? Mau Gus? Siap, saya pastikan. Oke. Nanti vokalnya di sana ya, yang bisa dibuka dulu, dicek dulu di HP ada kan. Apa? Namanya tombol hati atau sesuatu lah juga boleh.
kepemimpinan ekoteologi intreligius sesuai Enciklik Laudato Si, kalau dalam riset saya di Kendeng, tapi juga saya mengalami ada di Tambakrejo, ada di Gedong Songo, itu pergerakan bersama para pemimpin dan siapapun yang tulus ikhlas peduli merawat lingkungan untuk masa depan, itu disebut pemimpin ekoteologi intreligius dengan ciri-ciri kesabaran, kemudian keberpihakan, kerjasama, masing-masing juga sadar, itu yang disebut di sini sebagai pertobatan ekologis. Jadi pertobatan bukan soal rekrutmen anggota proselitisme, tapi sama-sama berubah, mengubah paradigma, lebih peduli pada lingkungan dan generasi masa depan. Itu yang dimaksud pertobatan ekologis di sini. Dan ketika itu terjadi, pemimpin-pemimpin ekoteologis intreligius yang peduli pada lingkungan lahir dimanapun, kapanpun, menjadi model untuk pergerakan merawat bumi. Salah satunya ada di pondok pesantren ini dimulai. Tepuk tangan untuk kita. Matur nuwun, mungkin kesempatan bertanya jawab silakan.